Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan bersama-sama menyimak tulisan dari Pendeta Michael Surajaya dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Prioritasmu, berdasarkan Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan 13, bersama dengan saya, Anton Ronan Viesa. Sebelumnya Teens, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari-hari dan kesempatan serta waktu yang Tuhan masih percayakan pada setiap kami untuk boleh mengambil bagian dalam panggilan Tuhan dimanapun kami berada. Dan pada momen yang penuh dengan ungkapan syukur ini, Tuhan, kami rindu untuk kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami rindu untuk diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup, secara khusus sebagai remaja-remaja Kristen. Maka mampukan kami Tuhan di tengah keterbatasan kami sebagai manusia, mampukan kami untuk dapat memetik makna, karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang senantiasa menuntun kehidupan kami, khususnya dalam menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah ini. Pakai hamba-Mu juga untuk menyampaikan dan membagikan melalui perenungan ini, Tuhan yang berkarya di dalam dan melalui setiap orang. Kami siap Tuhan untuk menyambut, maka berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Teens, yang menjadi pusat perenungan kita pada saat ini adalah dari Matius pasal 25 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Budi dan Andi akan mengikuti perlombaan atletik. Budi, ini dia berlatih secara rutin. Dia menjaga pola makan dan dia juga mengatur waktu istirahatnya dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Andi yang merasa sudah berpengalaman dan sering mengikuti perlombaan, dia tidak serius berlatih. Ia tidak memperhitungkan kesulitan lomba yang akan dihadapi dan meremehkan tantangan yang ada. Nanti ketika hari perlombaan ini tiba, barulah terlihat perbedaannya. Budi, dia mampu bertanding secara maksimal, sedangkan Andi yang kurang berlatih harus menghadapi kesulitan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Teens, dalam bacaan kita, kisah 10 gadis dengan pelita mengajak kita untuk melihat perbedaan antara orang-orang yang memiliki persiapan diri dan mereka yang tidak mempersiapkan apapun. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dan menceritakan dengan jelas hasil akhir yang berbeda dari 5 gadis yang memiliki pelita dan buli-buli berisi minyak, yaitu mereka yang masuk ke dalam perjamuan pesta. Sedangkan 5 gadis sisanya, mereka tidak dapat masuk. Pintu tetap tertutup walaupun mereka telah meminta untuk masuk. Jadi perumpamaan ini menjadi pengajaran agar kita berhikmat dalam memprioritaskan sesuatu. Para gadis yang bersiap dengan membawa buli-buli minyak dapat menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Sedangkan yang tidak bersiap tadi justru tertinggal dan tidak mendapat tempat. Teens, kamu juga dipanggil untuk berhikmat dan memiliki prioritas seperti gadis yang bijaksana. Mereka ini memahami pentingnya persiapan sehingga memiliki cadangan minyak. Kamu pun diingatkan untuk melakukan persiapan
dalam menghadapi berbagai hal penting dalam hidup. Tuhan Yesus ingin agar kamu berhikmat dan bertumbuh menjadi bijaksana. Dengan cara ini, kita semua dapat bertumbuh dalam Tuhan setiap hari, semakin serupa dengannya, dan juga semakin dekat dengannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas perenungan firman Tuhan yang boleh kami lalui bersama. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, khususnya hal-hal besar dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kami untuk boleh mengatur segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, untuk dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak, untuk dapat juga membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memampukan setiap kami yang terbatas ini, dan kami membiarkan diri kami untuk dipakai Tuhan. Kami siap juga untuk melanjutkan kehidupan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi setiap kami dalam setiap panggilan hidup kami, maupun keberadaan diri kami, dengan apa yang kami punya dan apa yang bisa kami lakukan, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami siap untuk menjalani segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Demikian Teens, renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like, serta komen di kolom komentar di bawah. Tuhan memberkati kita semua.